Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat akal sehat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Mungkin kuliah hari ini akan saya jelaskan itu motivasi. Mungkin langsung aja ke slide yang pertama. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu move, yang artinya bergerak atau menggerakkan. Motivasi merupakan suatu tenaga yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, menggerakkan, dan mengorganisasi tingkah laku atau perilaku. Ada 3 elemen kunci dalam motivasi, yaitu upaya, tujuan, organisasi, dan kebutuhan. Itu upaya kita dalam menjalankan atau tujuan kita dalam organisasi dan kebutuhannya. Kita saling membutuhkan. Upaya kita dalam organisasi, tujuan dalam organisasi, dan kebutuhan kita di dalam organisasi. Mungkin langsung aja ke slide yang kedua, yaitu macam-macam motivasi. Menurut perkembangannya ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik yaitu di dalam, yaitu motivasi yang timbul dari diri seorang, tidak perlu adanya perangsangan dari luar. Dari dalam diri seorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam dorongan kita, kemauan sendiri. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik, yaitu dari 2, yang contohnya berasal dari luar atau rangsangan yang didapatkan seorang dari luar. Contohnya dari motivasi kita sudah mengikuti seminar atau workshop, kita itu termotivasi dari motivator, bukan dari diri sendiri, tapi dari dorongan dari luar, dari sang motivator. Dan itu yang menurut sifatnya ada fire motivation, incentive motivation, attitude motivation. Yang fire motivation yaitu individu melakukan suatu perbuatan dikarenakan adanya rasa takut. Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan dikarenakan adanya rasa takut, misalnya takut karena ancaman dari luar, takut mendapatkan hukuman dan sebagainya. Jadi motivasi itu adanya rasa takut dari dorongan dari luar untuk melakukan motivasi. Yang incentive motivation yaitu individu melakukan suatu perbuatan mendapatkan suatu insentif. Bentuk insentif bermacam-macam seperti mendapatkan honorium, bonus, hadiah, dan penghargaan. Jadi seorang yang didorong motivasinya itu karena ada embel-embel bonus dia, atau ada suatu reward atau penghargaan. Itu untuk slide yang ketiga, yaitu proses motivasi sebagai pendorong perilaku individu. Yang sini ada alurnya. Mungkin yang pertama bisa dilihat sahabat akal sehat, yaitu kebutuhan, kesenjangan kebutuhan. Yaitu jadi ya langsung ke prosesnya juga, pencarian jalan keluar bagi memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Yang ketiga itu pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya dalam organisasi. Yang keempat itu pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi tujuan organisasi kita di masa yang akan datang. Yang ketiga itu evaluasi atas pemuasan kebutuhan. Jadi kita sudah melakukan perencanaan, harus dievaluasi lagi. Yang slide yang keempat yaitu hubungan motivasi dengan perilaku. Jadi timbulnya perilaku itu karena ada 3, sahabat sehat. Yang pertama itu insentitas, arah dan ketekunan. Jadi perilaku kita tuh terbentuknya ada insentitas, arah, dan ketekunan. Ini yang slide terakhir adalah
Motivasi dalam berorganisasi. Yang pertama itu fungsi motivasi dalam berorganisasi. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas manajer dalam bermotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi pada para bawahannya. Yang kedua, menjadikan para staf atau karyawan bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, mencapai kepuasan hasil pekerjaan dengan keefisiensian waktu namun meningkatkan jumlah produksi. Yang terakhir yaitu meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam suatu perusahaan. Jadi fungsinya motivasi dalam organisasi itu ada 4 sahabat. Tujuannya motivasi dalam organisasi ada 10. Yang pertama itu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam itu menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas dan kreativitas karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan. Yang terakhir itu yang ke-10, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Jadi gitu sahabat sehat. Fungsi dan tujuan motivasi dalam organisasi, baik organisasi kampus, organisasi pekerjaan, pemerintahan, pusat, daerah, provinsi, kabupaten itu sahabat asal. Jadi mungkin cukup sekian kuliah online pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.